Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدin amma ba'du. Jamaah sekalian, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tretep, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Tretep, Ketua Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Tretep, Ketua Pimpinan Cabang Nasihatul Aisyah Tretep, jamaah semuanya yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bersama, silaturahmi bersama, talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi dingin semati tilan ya. Nek nang omah karo garang. Ya, tapi di sini kita bisa sambil menuntut ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah terang ya, enggak hujan. Hujan itu nikmat yang harus disyukuri. Maka ketika hujan kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, supaya Allah itu ketika menurunkan hujan menjadi membawa manfaat untuk kita semuanya. Karena hujan itu wa anzalna minas sama'i ma'an, itu fungsinya linukhrija bih, supaya memunculkan hujan turun dari langit itu memunculkan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau enggak udah hujan, kering kerontang, tumbuh-tumbuhan tidak hidup, enggak tumbuh, kering. Maka perlu kita syukuri. Ya, di Mesir belum tentu hujan setahun sekali. Setahun pisan ora mesti. Nek udan pisan paling gerimis. Ya. Maka ketika hujan turun itu sunnah juga untuk berdoa hajat-hajat yang kita miliki, yang kita inginkan. Sekiranya ada hajat, silahkan waktu hujan untuk berdoa, disunahkan. Doa apa saja. Maka kalau di Mesir
Kalau hujan semua buka jendela, nonton hujan sambil doa. Orang tahu hujan, maka disyukuri ada hujan ya. Hanya terkadang hujan ini kalau dalam kondisi tertentu dengan curah hujan yang sangat besar menimbulkan bencana. Bencana itu kalau di kita umat Islam ya, ada dua. Yang pertama namanya al-ibtila, ujian. Yang kedua namanya al-azab, bencana, azab dari Allah. Kalau bencana itu Allah turunkan di kalangan umat muslim, maka itu ibtila. Maka Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' ya wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Ibtila, Allah sungguh akan mengujimu. Dari apa? Bisyai'im, dengan sesuatu, dari rasa takut, dari kelaparan, dari kekurangan harta benda. Supaya apa? Supaya ketahuan siapa kira-kira yang bersyukur, siapa kira-kira yang bersabar, siapa kira-kira yang justru kufur. Karena yang namanya ujian itu ditimpakan kepada orang-orang yang sekolah. Nek ora sekolah nono ujian, nek sekolah njur ana ujian. Kita hidup di dunia ini kan sekolah, maka diuji oleh Allah. Sekolah kita itu apakah kita taat kepada Allah, apakah kita selalu menjalankan perintah Allah, apakah kita selalu sholat, apakah kewajiban puasa Ramadan kita laksanakan. Itu merupakan bagian-bagian dari perintah Allah yang itu menjadi ujian bagi kita. Esuk-esuk anyes-anyes adzan kudu tangi, padahal udane drese ora umum kon subuhan. Ini kan abot kan. Wah, enak apa diselimut kan, bawah selimut ndekem kan enak. Ya iya. Tapi ketika ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, diuji kita, wah anyes sih, turu kepenak, no azan dulu. Ya, tapi kan ujian ketika sudah as-salatu khairum minan naum. Apik turu apa pek ngapa salat ya. Turu apa salat ya. As-salatu khairum minan naum. Aduh, bismillah, tangi ya. Tangi, ambil wudu, berdoa alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, alhamdulillah isih iso diparingi urip meneh nang donya, masih bisa bernafas, masih bisa melihat dunia. Karena banyak orang tidur terus tangi-tangi wis kiamat. Ya, akhir zaman itu banyak penyakit aneh. Jari ora loro, jari izine kayak turu tok, ngerti-ngerti ora tangi. Iya. Maka orang yang diberi penyakit pun ujian harus disyukuri. Artinya apa? Allah ngasih peringatan, ini tak kasih penyakit, tobato. Orang kalau meninggal mendadak kan nggak sempat untuk tobat, tahu-tahu tek, wah wis, malaikat Israel nek teka ora kula nuwun. Maka kalau sakit, oh dikasih rasa sakit, berarti saya masuk, ya Allah, barangkali saya apakah isi umur panjang atau tidak, kan kita nggak tahu. Maka banyak-banyak istighfar. Dan tatkala orang sakit itu bisa bersabar, maka dosa-dosanya rompol.
dosa-dosanya berjatuhan. Ketika orang itu sakit, dia masih sempat untuk minta maaf kepada orang lain. Nek duwe utang isih ono kesempatan bayar. Nek urung iso bayar isih ono kesempatan untuk minta ditunda. Minimal kita ada saksi, saya ono utang urung tak bayar. Tulung nek nyong mati bayarno, kan gitu. Karena itu bahaya. Jadi hubungan kita itu di dunia itu ada dua. Yang pertama namanya hablum minallah. Yang kedua namanya hablum minan nas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Hubungan kepada Allah itu sering disebut dengan istilah hak Allah. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan berhaji. Kalau zakat itu kepada manusia. Hubungan kita dengan Allah itu sekiranya kita melakukan kelalaian, tobat, istighfari, insya Allah selesai urusan. Yang berat itu kan ketika kita itu punya kesalahan, punya hak dengan tetangga, dengan saudara, dengan sesama muslim, iki sing abot. Maka selama kita belum minta maaf, selama itu pula dosa kita itu gandul. Maka Rasul selalu wanti-wanti terkait dengan apa yang kita lakukan dengan orang lain, selalu kasih nasihat. Rasul pernah mengatakan begini, walladzi nafsi Muhammad biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhya thumma qutila thumma uhya thumma qutila waladaihi dainun ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainuh. Kata Rasul, demi saya, demi jiwa saya yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya ada seseorang yang dia itu berjihad di jalan Allah, kemudian dia syahid. Wah, wong nek mati syahid pahalanya langsung mlebu swarga tanpa hisab. Jalan tol menuju surga, ya. Kemudian dibangkitkan lagi, kemudian jihad lagi, syahid lagi, syahid pindho dalan terluru mlebu surga langsung, ya. Kemudian dibangkitkan lagi, jihad lagi, syahid lagi, ping telu syahide. Pahalanya sudah bisa kita bayangkan itu, tumpuk-tumpuk. Satu kali syahid saja masuk surga langsung, jalan tol khusus, ya. Ini 3 kali syahid. Tapi kata Rasul, waladaihi dainun, sayangnya orang ini masih punya nyangkut. Nyangkutnya apa? Utang. Wah, angel. Maka apa kata Rasul? Ma dakhalal jannah, enggak akan bisa masuk surga hatta yuqda anhu dainu, sampai dia itu mau membayar hutang-hutangnya. Nek nang akhirat bayar hutangnya bagaimana? Sudah tidak ada waktu lagi. Maka dalam hadis lain dikatakan, sekiranya seseorang di dunia mempunyai tanggungan kepada orang lain sesama muslim, min irdihi, dari kehormatannya, au min malihi, atau dari harta bendanya, fal yatahallal minhul yaum qabla ayyakuna dinaron wala dirhaman.
hendaklah minta dihalalkan mumpung masih hidup di dunia, karena kelak di akhirat sudah tidak berguna lagi yang namanya harta benda, dinar dan dirham. Jadi jelas Rasul ingatin, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw malihi falyatahallal minhul yawm qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman. Maka sekiranya kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, jangan segan-segan untuk minta maaf kepada orang lain. Sekiranya kita salah, segera, jangan ditunda-tunda, engko sik ben pas lebaran. Ya, nunggu halal bihalal, minta dihalalke, kan? Halal bihalal itu dari bahasa Arab. Fal yatahallal minhul yaum, hendaklah minta dihalalkan. Maka orang Indonesia kreatif buat acara namanya halal bihalal. Nang Arab nono halal bihalal, nang Mesir ya nono. Bingung halalun bihalalin, ki artinya opo? Wong Arabe bingung artinya opo. Iya. Halal dengan halal, ini maksudnya piye, ya? Tapi orang Indonesia kreatif supaya apa? Kalau kita punya salah dengan saudara tetangga kita minta supaya dimaafkan. Maka di kita punya tradisi yang sangat baik. Tatkala seorang meninggal dunia, kemudian jenazah sudah disolatkan, kemudian jenazah hendak dimakamkan, biasanya ada semacam upacara, ya, upacara perpisahan. Maka ada pengajian sebentar 5-10 menit, ya, hanya menyampaikan, wahai jamaah semuanya, jenazah ini sudah hendak meninggalkan tempat ini untuk berangkat ke pekuburan. Sekiranya jenazah ini pernah punya kesalahan, mohon dimaafkan, dimaafkan, gitu. Saya ternyata niku tradisi sing saya bagus, ini nggak ada di Arab itu. Iya, supaya apa? Sekiranya ada yang terkait dengan kehormatan ini misalnya apa? Pernah gunjing, ya. Pernah mengatakan sesuatu yang enggak enak, ngerasani, ya. Kan itu lisan itu sederhana sekali, kadang enggak kerasa, tahu-tahu ngerasani wong, kan? Kumpul bareng nek zaman biyen karo petan, nek saiki wis nono. Iya, nek saiki gunjinge beda maneh, nek zaman biyen gunjinge ketemu karo petan, nek saiki karo nang HP kan, karo chatting, karo apa ya. Beda zaman, tapi intinya sama, gunjing orang, fitnah orang. Maka hati-hati yang suka nonton TV yang isinya itu apa? Program khusus apa namanya? Silet opo kesini. Isinya berita artis, gunjing artis iki cerai, artis iki dipoligami. Wah, rumah tangga orang kok ditonton. Itu kita nonton saja dosa itu. Sing nonton ke dosa. Makanya jangan kebiasaan nonton TV isine gunjingan artis. Ora karu-karuan, ya. Itu aib, ya. Aib orang yang dibongkar di media. Padahal itu kalau menurut hukum Islam yang namanya aib wajib ditutup. Wajib, jangan dibuka. Bahkan zaman Rasul itu ada seorang perempuan, dia itu telah melakukan perbuatan zina. Maka perempuan ini bertaubat. Mestinya taubatnya orang zina itu menang. Orang cerita hanya wis kayak bikin zina ya, oke, saiki gak tobat. Enggak boleh. Taubatnya orang berzina diam. Tidak diceritakan ke orang lain, sing penting banyak istighfar, ngibadah, njaluk ngapura karo Gusti Allah. Enggak boleh. Ya. Maka kemudian si perempuan ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah
kena musibah. Musibah apa? Saya telah berzina. Maka Rasul etok-etok ora krungu, melengos. Ya Rasulullah, saya pernah berzina. Yang kedua kali sama, Rasul etok-etok ora krungu, melengos. Yang ketiga kali, ya Rasulullah, saya telah berzina, melengos lagi. Baru kemudian Rasul menghadap ke perempuan ini mengatakan, kamu lagi ngigau ya? Enggak, ini benar. Kamu lagi nggak sadar ya? Enggak, saya sadar ya Rasulullah. Jadi sama Rasul piye carane orang ini nggak ngomong, nggak cerita. Nek tobat, tidak usah cerita kepada siapapun, selesai urusan. Ya. Akhirnya karena orang ini ngaku, berkali-kali ditanya, oh iya dalam kondisi sadar, iya begini. Akhirnya Rasul mengatakan ini namanya ikror, pengakuan. Karena sudah ngaku maka harus dihukum. Hukumannya apa? Kalau orang ngaku berzina, hukumannya dirajam. Dirajam itu ditanam sini, tanah, dilemparin kerikil, dilemparin batu kecil, bukan batu besar, sampai meninggal dunia. Maka Rasul mengatakan kalau engkau mengakui melakukan perbuatan zina, maka hukumannya dirajam. Kata perempuan ini, siap, saya kena sudah tobat, saya siap untuk dirajam. Kata Rasul, apakah engkau hamil? Iya, saya sudah hamil. Karena kamu sudah hamil, kesini lagi setelah melahirkan. Maka perempuan ini balik ke rumahnya, nunggu sampai 9 bulan, sampai melahirkan. Setelah melahirkan, membawa anaknya datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini saya perempuan yang dulu datang menghadapmu ya Rasulullah. Ini saya perempuan yang dulu mengaku telah melakukan perbuatan zina. Ini anak saya sudah lahir. Ya Rasulullah, saya siap untuk dirajam. Rasul kemudian mengatakan, ini bayinya kok lucu sekali, bayinya mungil sekali, tolong disusui sampai umurnya 2 tahun. Setelah 2 tahun datang ke sini. Balik lagi perempuan ini, dia rawat bayinya, dia beri ASI, dia beri makan sampai haulain, 2 tahun sampai sapih, ya. Jadi masa penyapian itu haulaini kamilaini, 2 tahun itu ideal, itu paling bagus. Jadi jangan ASI ini isih metu tapi dikasih susu sapi. Nanti kalau besar seperti sapi. Ya paling bagus itu ASI sampai 2 tahun. Kecuali kepepet ASInya tidak keluar, baru silahkan cari yang lain. Tapi selama masih ada ASI, kasih ASI. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Dari sisi kesehatannya, dari sisi penjagaannya kepada bayi, nggak ada yang bisa nandingin ASI. Maka anak kecil kalau panas, sing penting mimiin aja, sembuh. ASI itu luar biasa. Di waktu anak kedinginan bisa menghangatkan, di waktu anaknya kepanasan bisa mendinginkan. Ki ASI, ki ciptaan Gusti Allah. Makanya Gusti Allah langsung turut campur soal ASI. Nek anak war pinter sehat, top pokoknya haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Kalau ingin menyempurnakan anaknya supaya sehat, sapihnya setelah 2 tahun. 2 tahun, ya. Dan itu sesungguhnya adalah kewajiban seorang ibu. Maka seorang ibu kalau dia dalam kondisi normal ASInya isi iso kok tidak ngasih ASI ke anak, itu ibunya dosa loh. Iya. Jadi kalau anaknya itu
masih kecil, ibunya masih mungkin untuk ngasih ASI, kok nggak dikasih ASI, maka orang tuanya dosa. Jangan kemudian lihat TV, oh ini susu pengganti ASI lebih bagus, rawono mesti ngapusi. Penelitian dimanapun mengatakan tidak ada yang bisa bandingin ASI, saking hebatnya ya. Maka setelah 2 tahun, ibu ini datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ini anak saya. Saya perempuan yang dulu 2 tahun lalu datang ke sini. Saya perempuan yang dulu mengatakan telah berzina. Ini anak saya sudah 2 tahun, sudah saya sapih. Ya Rasulullah, tolong terima taubat saya dengan cara menghukum saya. Maka kemudian karena ini terkait dengan hak dan sudah diketahui, sudah lapor pengakuan, maka dia Rasul mengambil bayi, kemudian bayinya diserahkan kepada para sahabat, sementara wanita ini kemudian dibawa ke depan masjid, kemudian ditanam dan memerintahkan kepada para sahabat untuk menyaksikan dan merajam wanita ini. Tatkala dirajam, ada darahnya yang terpercik yang mengenai sahabat. Maka sahabat itu mengumpat mengatakan, walah wong najis, pezina darah mengenai tubuh saya, najis temennya. Maka Rasul mendengar, langsung ditegur, tadi siapa yang bilang seperti itu? Saya, ya Rasulullah. Itu tahu nggak, itu wanita sudah taubat. Andai kata taubatnya dia itu dibagikan ke seluruh penduduk Madinah, maka masih tersisa tobat dia itu. Orang kalau tobat beneran, insya Allah bukan hanya diampuni oleh Allah, tapi untuk ganjaran. Tobat beneran, bukan tobat sambel ya. Maka terkait dengan hal-hal maksiat ya, maksiat seperti zina ini harus ditutupi. Zaman sekarang ini kita hidup di akhir zaman. Ciri-ciri akhir zaman itu perzinaan merajalela. Itu ciri akhir zaman. Kalau di Arab, ketahuan orang zina bukan hanya diusir, dibunuh sama keluarganya, karena dianggap aib, dianggap memalukan nama keluarga. Itu kejar-kejar, mau lari kemana dikejar itu, karena dianggap memalukan keluarga. Tapi sekarang sangat mengerikan. Temanggung tok, setahun di PKI itu ratusan bayi lahir tanpa ayah. Temanggung ini informasi dari salah satu orang yang kerja di rumah sakit Temanggung. Jadi ini itu baru PKU. Masih ada di rumah sakit lain, mesti ono. Burung sinang dukun bayi. Belum yang pakai nanas, nek ono nanase cari kan. Itu sangat mengerikan. Kenapa bisa demikian? Karena pergaulan kita yang tak terkontrol. Pergaulan itu yang sekarang itu sudah bukan hanya di kota-kota besar yang mengerikan. Di kampung-kampung pun sudah mengerikan. Yang sekolah di SD, di SMP, di SMA, yo gandengan tangan, yo pacaran, ngerti-ngerti, melembung, masuk angin, muntah-muntah ya. Baru kelas 2 SMP, ini kasus beneran ada. Kalau sudah begini yang salah siapa? Orang tua. Orang tua itu punya amanah sangat besar, yaitu amanah anak. Anak ini bisa menuntun orang tua menuju surga, atau sebaliknya bisa menyeret orang tua masuk ke dalam jurang api neraka. Maka kita harus rawat anak ini sebaik mungkin. Alhamdulillah di mana-mana banyak TPA.
Maka orang tua harus khawatir kalau sudah kelas 3 SD urung iso maca Quran. Orang tua harus khawatir kalau anak-anak masuk SD belum sholat. Maka Rasul memerintahkan kita untuk ngajarin anak itu sholat sejak dini. 7 tahun sudah harus diajarin sholat. 10 tahun orang gelem sholat kampleng. Oh, itu kan begitu. Sehingga ketika dia balik itu dia sudah tahu cara sholat. Saya beberapa kali kunjung ke beberapa sekolah. Waktu sholat ada masjid, siswanya banyak, masjidnya orang gede-gede banget. Wayai sholat yang sholat cuma sedikit, lebih dari separuh nggak sholat. Kan parah. Sekarang itu banyak anak SMP urung iso ngaji. Banyak itu. Kalau saya tidak heran sama anaknya, yang saya heran sama orang tuanya. Anak SMP urung iso ngaji kok tenang-tenang wae. Kok enggak deg-degan? Kok enggak takut? Mesti ini orang tuanya ini yang khawatir. Karena kalau anak ini sampai enggak sholat, enggak bisa ngaji, ketika kelak di akhirat justru anak ini yang akan nyeret orang tuanya masuk ke jurang api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika ada TPA, anak masih SD diajak masuk ke TPA, diantar, ditungguin, wong ini investasi. Kalau anak ini menjadi anak yang soleh, yang untung siapa? Wong tuane. Orang tuanya sudah sakit, sakitan wis sepun, dilalai anake gematine ora umum, ngibadahi apik, selalu mendoakan orang tuanya. Apa ora seneng? Ya remen nggih. Nek wis tuwa, wis sakit-sakitan, anake pirang-pirang do cakar-cakaran dhewe, rebutan harta, wis ora karu-karuan. Sing ngenes sapa? Wong tuane. Iya. Jangan sampai anak itu ngebruki, kalau bahasane wong tretep, ngebruki tahi karo wong tuane. Jangan sampai. Jangan sampai anak itu membuat perbuatan tercela yang bikin orang tuanya itu malu, dilalai nang SMP nyolong, terkenal sak desa wala anake kae nyolong. Apa ora isin? Yo sak isi dia gek metu kok rumahe, ha kae anake kae wingi nyolong. Maka kita harus jaga kehormatan keluarga dengan cara menjaga pendidikan anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha. Nek anak soleh-soleh wong tuane bejo. Nek anaknya itu tidak jelas gak karu-karuan, yang sengsara kelak orang tuanya. Maka Rasul wanti-wanti, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bi aw waladin sholihin yad'ula. Sekiranya manusia, sekiranya anak Adam itu meninggal dunia, maka segala amalnya putus. Yang punya rumah mewah meninggal ya umai ora bakal mlebu kuburan. Sing duwe montor kating gludak 3-4 ya ora bakal montore mlebu kuburan, ngesek-seki. Iya. Yang suaminya meninggal, istrinya cantik ora karu-karuan koyok bidadari, ora mungkin gek melu tekan kuburan. Iya, nggak mungkin. Paling sampai depan kuburan bali kan pasti pulang, nggak mungkin. Yang suaminya, istrinya meninggal ya cuman sampai kuburan, nangis ora karu-karuan, ditinggal bojone, sebulan kemudian wis duwe bojo anyar. Iya kan? Ya ini hidup itu fana. Fana itu sebentar, nggak lama. Maka Rasul peringatkan supaya kita itu meninggal ada yang ngikut ngintil, maka kita dikasih 3 wasiat. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, beramal. Maka ketika sekarang banyak bencana, silahkan beramal untuk membantu.
itu akan menjadi pahala yang luar biasa buat kita. Gawe sangu mati. Di sini ada mau bangun pesantren, ayo disengkuyung bareng-bareng, kesempatan emas. Gawe investasi ning akhirat, gawe tabungan akhirati. Titip duit 100.000, titip duit 1 juta, titip duit 10.000 ya ora apa-apa. Untuk apa? Untuk akhirati. Sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa bina, duwe ilmu tularke nggo tanggane. Ini kok nanam alpukat kok apik temen piye carane? Oh gampang nek alpukat ki carane ngene. Nek nang kene alpukat kendil ora pati cocok. Soale kendil ki kudu sing rada panas umpamane kan. Cocoke sing pluwang dadi. Cara nandure ngene. Wah kan gitu, itu namanya ilmu yuntafa bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya ilmu agama, ilmu apa saja. Sing petani yo iso ngajari tanggane, temennya lainnya yang membutuhkan. Yang pedagang bisa bagi-bagi ilmu. Ya, ilmu apa saja. Awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang ketika kita meninggal masih sering selalu mendoakan kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, kasihi orang tua kami ya Allah seperti orang tua kami mengasihi waktu kecil. Doa yang selalu dipanjatkan oleh anak soleh sampai langsung pahalanya kepada orang tua. Meskipun orang tua sudah semari di kuburan, pahalanya nyampe. Orang tua senang di kuburan, kok silir-silir angin enak temen. Jebule anaknya lagi ndonga. Iki kok tiba-tiba ada buah-buahan datang enak temen. Jebule anaknya lagi sedekah. Ini kok suasanane, makanane enak temen. Jebule anaknya lagi sholat, kan seneng. Orang tuanya meninggal, anaknya ngangkat derajat wong tua. Kae biyen wong tuane labuhe ora umum. Dipondokke di sekolah ya iya member, saiki dadi bocah soleh. Wong tuane katut. Tapi kalau anaknya bejujak ya wong tuane katut, kayak anake sopo bejujake ora umum. Nek nang sekolah kerjaane wala diatur kalau gurune ngene ora umum, ya kan? Wong tuane katut. Maka perbaiki didikan kita sama anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu enggak karu-karuan ya. Jangan sampai anak kita enggak bisa ngaji, enggak bisa baca Quran, kon semboyang angelira umum. Dan biasanya sebab utama itu diantaranya HP. Isih 3 tahun terus dicekelin HP. Setahun malah kayak anak sopo sing setahun terus dikai HP iki ngacung. Bahaya nanti kecanduan. Sudah banyak terjadi anak masuk rumah sakit jiwa gara-gara kecanduan HP. Sudah banyak anak masuk rumah sakit otaknya, sarafnya gara-gara kecanduan HP. Kalau kita ngasih anak ke HP tanpa ada aturan, itu sama saja kita ngasih penyakit kepada anak. Penyakit loro, penyakit fisik dan penyakit mental. Fisiknya dilalai yo kerjaane iki jadi angel, ya fisike lorong, lali mangane, dolanan game ngerti-ngerti kasih jam 4 esuk. Jam 3 esuk dolanan game kasih matane abang. Bahaya, rusak matanya, rusak sarafnya. Belum mentalnya. Orangnya jadinya sukanya menyendiri. Kalau HP-nya diambil ngamuk, Allah surah karu-karuan, opo-opo diuncal, dilempar semua, prak, ceprak gitu. Ternyata apa? HP ini dijukut karo mboke, ya repot, kena penyakit mental. Jangan di Australia kalau belum 17 tahun itu belum boleh anak itu punya HP. Australia. Nah kita mestinya lebih dari itu ya.
Baru kuwi SMA, jangankan SMA, baru kelas 4 SD minta motor, dikasih motor pelayan mari kesana kemari nggo motor ya. SMP pelayan kesana kemari pacaran kan. Padahal kalau naik motor yang sing jenenge bocah ora karuan kencenge ora umum, akhirnya tabrakan. Nek wis tabrakan sing rugi sapa? Wong tuane nang anaknya. Ya. Ditangisi sing salah sapa? Ya wong tuane. Ya kasih HP itu boleh tapi ada waktunya. Kasih motor ya boleh tapi ada waktunya. Kalau belum waktunya sudah dikasih HP, sudah dikasih motor, akhirnya nggak terkontrol. Apa meneh wong tuane cuek, akhir ngaji kuno, kayak orang ngaji kuno, sembahyang kuno, ora kuno. Sing penting anak nyilek, walah. Sing penting orang nangis. Anak sekarang ini repot. Dan ini banyak. Kok anaknya dikasih HP menyilek? Wah, bukan masalah menyilek. Kalau hanya masalah menyilek bahaya. Kita harus mikir, iki kira-kira nanti bahaya apa ora? Mentali kira-kira bagaimana? Sembayangi priye? Karena ada ilmu yang wajib, fardu ain yang harus diketahui oleh kita semua, yang harus kita sampaikan kepada anak kita. Salate, posone, kudu ngerti iso ngaji, itu ilmu fardu ain, wajib. Kalau anak sampai nggak tahu, orang tuanya ikut dosa. Jangan sampai terjadi demikian, bahaya ya. Kalau orang anak itu sudah tidak kenal ilmu agama, orang tahu kenal masjid, orang tahu kenal ngaji, maka anak SMP pelayan karu-karuan. Jangan kaget kalau anak tahu-tahu ada yang lapor, wala anakmu itu bikin orang yang ada di sana itu saiki melembung, masuk angin. Wah, kondang. Bahaya. Maka hati-hati, didik anak kita dengan baik-baik. Didik supaya tahu agama, didik supaya tahu akhlak. Zaman saiki ora kaya zaman biyen. Zaman dulu kalau ada orang tua duduk begini, anak lewatin bungkuk. Zaman saiki pecicilan. Iya. Disuruh sama gurunya kalau ada guru sedang berdiri, itu kalau lewat salam ya, oh nggih bilangnya. Besok gurunya berdiri, lewat guru salam. Salam. Wah, priye iki? Wah, bocah kok mejujake ora umum ngene. Anake sapa? Nah, ini sekarang kita menghadapi persoalan yang orang tua itu yang cuek. Kalau dulu anak nggak ngaji ya dituntun karo wong tuane, dikon ngaji bawa ke TPA tunggoni. Ya yang isi kalikan karo mboke Mas Renyong ya dituntun ya ditunggoni yang dulu ngaji itu. Iya begitu. Nggak mau ngaji ya dibawa udah dipayungi, gowo tekan TPA. Ya. Nah, zaman saya ki bocah ki ngaji wong tuane cuek ora umum. Yang aneh lagi kalau di kota-kota anak dolan habis maghrib, habis isya padahal wong wadon urung bali ya cuek gawe wong tuane ya biasa-biasa. Ikan aneh. Wis jam 8, wis jam 09, aku bocah burung bali ya cuek kae. Ini nek pitike jam 6 burung bali, wah pitike kok ngono ki, jangan-jangan mlebu mae tanggane kan itu. Mosok pitike luwih berharga dibanding anake dhewe kan. Kebangetan kan. Wah, endake goyang mimpi ya burung bali. Biasane jam sak menentok wis bali ya. Entok ora bali diluru, anake sampai jam 8 belum pulang ya biasa saja kan. Ini menjadi persoalan kita bersama. Maka perlu kiranya kita itu perhatian kepada anak-anak kita, perhatian juga kepada diri kita sebelum masa kita berakhir, sebelum matahari tenggelam, sebelum malaikat
Israel datang, kita lihat diri kita, kira-kira apa hak Allah yang belum kita tunaikan, apa hak hamba yang belum kita tunaikan. Hak hamba terkait mungkin kita pernah berbuat salah kepada orang lain, hak hamba mungkin pernah ngutil, hak hamba pernah ngarit di tempat tetangganya, sak bentel, rong bentel ya. Kan kadang ming sak bentel, jangan ming sak bentel. Sak bentel ke akeh itu bisa menjadi bisa menjadikan kita masuk dalam api neraka. Itu sak bentel, jangankan sak bentel sedikit, uang 1.500 rupiah bisa memasukkan kita ke neraka. Maka mungkin waktu kita di dunia pernah ngarit sak bentel, orang bentel di tetangga kita, minta maaf. Kalau punya utang dibayarkan. Kalau urung iso bayar, minta ditangguhkan. Irung iso juga kita pesen ke anak-anak nanti le, kalau yang mati kau urung bayar utang, tolong ya dibayarkan ke bapak ini, utangku jumlahnya sekian, urung iso bayar, ini wongnya apian, nganti saiki urung ditagih nyong kelingan terus. Jangan malah pura-pura, kalau ada orangnya pura-pura lali, enggak iyo. Lali gitu. Sama anak kita, hak kepada anak kita juga kita perhatikan, sehingga hak Allah, hak hamba semuanya bisa kita tunaikan, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini plong, semua beres. Mudah-mudahan menjadi sarana kita masuk surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, memberikan rahmat untuk kita semuanya, melapangkan rezeki kita. Rezeki yang masih di langit semoga Allah segera turunkan. Rezeki yang masih ada di bawah bumi semoga Allah segera keluarkan. Rezeki yang masih jauh di sana semoga Allah dekatkan. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak-anak yang soleh-solehah, cucu yang soleh-solehah, masyarakat kita masyarakat yang beriman, masyarakat yang soleh-solehah, masyarakat yang mencintai Islam, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kelak kita meninggalkan dunia ini, kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah, meninggal dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan mereka yang telah mendahului kita, yang telah sumare di kuburan, mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari fitnah kubur, diselamatkan dari fitnah api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya kelak ketika dibangkitkan bersama para nabi, para sahabat, bersama orang-orang soleh, para alim ulama. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituntun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke telaga Al-Kautsar. Karena siapapun yang minum seteguk dari air telaga Al-Kautsar, niscaya takkan pernah merasakan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita perlindungan kelak pada hari kiamat, di mana saat itu tak ada perlindungan apapun yang bisa melindungi kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan hisab kita, Allah mudahkan sirat kita, Allah selamatkan kita dari fitnah neraka, Allah masukkan kita ke dalam surga, Allah angkat derajat kita dunia akhirat kita, Allah bangunkan istana Mekah di surga, Allah masukkan kita ke surga Firdausil A'la bersama para nabi, para sahabat, para orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.